Assalamualaikum. Disiapkan berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Duduk siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa ya, meskipun hujan tetapi kalian tetap bersemangat belajar di sekolah. Meskipun hujan-hujanan, basah-basahan, tapi masih tetap menggunakan seragam yang ditentukan. Tadi berangkatnya pakai mantel? Iya, sip. Kita harus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan menggunakan mantel ketika sedang hujan. Saya presensi dulu. Adelia Deta Pratiwi, Alvita Ramadhani, Ambarwati, Anggita Setiawati, Astrin Anissa Zulaiha, Ayu Sofiatun Hasanah, Cindi Helentiani Fariska, Deni Nurrohman, Desi Puspita Utami, Dian Amelia Putri, Fahri Ali, Faidah Jariah Sahra, Feni Luciana, Verlana Fatona, Herlina Noveli, Hilda Yuniati, Intan Kurnia, Jelita Maharani Putri, Jenny Wahyuningsih, Lina Rahayu, Lian Mariska, Melina Saputri, Nita Riani, Nur Hayati, Puput Amelia, Renita, Rizky Afandi, Selvi Oktavia, Cindy Fatika, Siti Holifah, Siti Nafaroh, Sofi Indrianti, Tina Indriani, Triani, Trio Cahyono, Wanda Putrianingsih. Alhamdulillah, kita doakan bersama-sama yang tidak hadir karena sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Silakan berdiri. Kemudian dirapikan dulu bajunya, kerudungnya, yang masih belum rapi silakan dirapikan dulu. Rizky boleh keliling ya, Riz?
benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau serta rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Tuhanlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau serta rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan boleh duduk kembali. Ada yang tahu lagu Indonesia, lagu Berkibarlah Benderaku itu tujuannya untuk apa? Menghormati bendera merah putih, betul. Jadi salah satu rasa cinta tanah air kita atau nasionalisme kita ya, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, salah satunya adalah dengan menghormati bendera merah putih. Baik. Kemudian ada yang masih ingat materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang kemarin, pertemuan lalu? Apa? Mempelajari apa? Pengeluaran aset tetap, betul. Ada berapa pengeluaran aset tetap? Ada 2. Apa saja? Iya, pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal, betul sekali. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi terakhir itu, pengeluaran aset? Tidak? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi lanjutannya, yaitu penghentian aset. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi penghentian aset tetap ya. Berikut ini adalah peta konsep dari materi. Kenapa ya? Oh, tidak mau pakai yang canggih-canggih komputernya. Pakai manual aja. Nah, berikut ini adalah peta konsep dari materi penghentian aset ya. Bisa kalian amati ini. Penghentian aset itu ada 2, yaitu yang pertama karena dijual dan yang kedua karena ditukar. Nah, pada pertemuan pertama hari ini kita akan mempelajari materi penghentian aset karena dijual. Nanti kita akan membuat perhitungan untuk laba atau rugi dari penjualan dan membuat jurnal. Sudah bisa apa belum membuat jurnal penghentian aset? Belum. Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Untuk pertemuan 1, penghentian aset tetap karena dijual. Nanti pertemuan 2, minggu depan, pertemuan 2 akan mempelajari penghentian aset tetap karena ditukar.
Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada yang bisa membacakan? Adel, silakan Adel. 1. Menganalisis penghentian aset tetap karena dijual. 2. Membuat jurnal penghentian aset tetap karena dijual. Ya, ada 2 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menganalisis penghentian aset tetap karena dijual. Yang kedua, membuat jurnal penghentian aset tetap karena dijual. Kemudian cakupan penilaiannya ada 3 seperti biasa ya. 1. Penilaian sikap. 2. Penilaian Pengetahuan. 3. Keterampilan. Nah, bisa kalian baca sendiri di situ ya. Penilaian sikapnya seperti biasa nanti akan saya amati sikap yang kalian tunjukkan. Kemudian penilaian pengetahuannya seperti biasa melalui penilaian harian. Nanti di akhir pertemuan kita akan melaksanakan evaluasi. Kemudian penilaian keterampilannya dari presentasi, kemudian diskusi kelompok. Itu. Nah, dengan mempelajari materi penghentian aset tetap karena dijual, nanti manfaat yang akan kalian dapatkan adalah kalian menjadi tahu bagaimana proses penjualan aset tetap. Kalian menjadi tahu bagaimana keuntungan atau kerugian sebuah perusahaan yang memutuskan untuk menjual aset tetapnya. Kemudian ketika nanti kalian memiliki aset tetap, kemudian sudah digunakan, sudah didepresiasikan, kemudian kalian jual atau tukar tambah. Nah, nanti kalian akan bisa menghitung sebenarnya dari tukar tambah itu, dari penjualan itu saya menerima keuntungan atau malah menderita kerugian. Gitu. Jadi materi ini sangat penting dan materi ini sangat relate dengan kehidupan kalian ya, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang sudah pernah melakukan penjualan aset tetap? Menjual tanah. Belum. Menjual gedung. Menjual motor. Menjual apa ya? Handphone. Pernah. Nah, sebetulnya kalian sudah pernah melakukannya, hanya saja kalian mungkin belum ngeh, oh ya ternyata materi ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, sebetulnya kita adalah seorang akuntan ya, seorang akuntan di sebuah perusahaan. Mengapa suatu aset tetap itu diberhentikan penggunaannya oleh perusahaan? Ada yang tahu alasannya? Bu Guru sambil minum ya, karena lagi batuk. Mengapa suatu aset tetap diberhentikan penggunaannya oleh perusahaan? Masa manfaatnya sudah habis, 1. Terus di sini kelihatan bayang-bayangannya ya. Saya perjelas. Nah, bisa jadi yang pertama, perusahaan mengalami masalah keuangan. Sehingga mau tidak mau perusahaan itu harus menjual aset tetapnya. Aset tetap yang dimiliki harus dijual untuk kepentingan likuiditasnya. Agar perusahaan memiliki uang cash tunai atau untuk melunasi hutang-hutang yang sudah jatuh tempo. Nah, yang kedua, perusahaan melakukan pembaruan teknologi. Misalnya, perusahaan yang sebelumnya bergerak dalam bidang jasa fotokopi misalkan. Fotokopi itu jasa pedagang. Jasa fotokopi. Nah, awalnya mesin fotokopi yang dimiliki itu versi lama. Kemudian
diganti dengan versi yang baru. Jadi mesin fotokopi yang versi lama ini sudah tidak digunakan, sudah tidak dipakai, sehingga sudah tidak ekonomis, sehingga perlu dijual. Karena masih memiliki nilai jual, jadi dijual oleh perusahaan. Yang ketiga, habis usia ekonomis. Yang keempat, apa itu? Diferensiasi itu apa? Diferensiasi itu perbedaan. Iya, produknya itu didiferensiasi, dibeda-bedakan gitu. Misalkan awalnya perusahaan itu bergerak dalam bidang percetakan. Percetakan misalnya mencetak muk printing ya, ada muk terus bisa di custom gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, bisnis muk ternyata sudah tidak relevan, konsumen ternyata sudah tidak menyukai muk lagi, sehingga perusahaan ganti haluan menjadi percetakan kaos yang bisa custom printing gitu. Nah, alat yang dipakai buat printing muk itu kan sudah tidak dipakai. Nah, alangkah lebih baiknya dijual untuk menambah kas perusahaan. Juga daripada di perusahaan itu sudah tidak dipakai, nganggur, karaten, kayak gitu malah semakin tidak memiliki nilai, sehingga lebih baik dijual. Berikutnya yang terakhir, karena likuidasi. Apa itu likuidasi? Sudah pernah dengar likuidasi apa belum? Belum. Nah, likuidasi itu sama dengan tutup buku atau gulung tikar. Jadi karena perusahaannya tutup, bangkrut, atau ditutup dengan paksa, maka daripada asetnya nganggur, lebih baik dijual. Itulah alasan-alasan mengapa aset tetap sebuah perusahaan itu perlu diberhentikan. Berikutnya amati gambar ini. Coba kalian amati. Gambar apa itu ya? Mobil. Ada berapa? 2, 3. Terus mobilnya bagaimana? Satu apa semuanya? Satu. Mobilnya dijual. Kemudian informasi apa lagi yang kita dapat dari gambar itu? Mobilnya bagaimana? Oh, mereknya Toyota. Ya, betul sekali. Yang dijual hanya satu meskipun di situ berjejer 3 mobil. Nah, kita sebagai seorang akuntan harus bagaimana? Membeli. Apakah harus membeli mobil itu? Tidak. Lah terus kalau kalian sebagai akuntan lagi jalan-jalan terus ada mobil dijual, apa kalian harus membeli? Tidak. Tidak. Kita adalah seorang akuntan. Seorang akuntan yang bekerja di perusahaan ini, perusahaan yang sedang memiliki aset tetap berupa mobil, kemudian mobilnya diputuskan untuk dijual. Nah, kita sebagai seorang akuntan perusahaan, apa yang harus kita lakukan? Menganalisis. Menganalisis apa saja? Alasannya. Kemudian
Apalagi yang dianalisis? Harga jualnya. Terus usia ekonomisnya, ya, usia ekonomisnya. Terus apalagi? Kita harus mengetahui nilai dari mobil yang akan dijual terlebih dahulu ya. Kita harus tahu dulu mobilnya itu dijualnya dengan harga berapa. Lah, sebenarnya nilai buku mobil itu berapa? Kita bandingkan, nanti kita akan tahu apakah dari penjualan itu kita memperoleh laba atau rugi. Paham? Kemudian informasi berikutnya. Jika kendaraan tersebut dijual dengan harga 65 juta, maka bagaimana perhitungan atau analisisnya? Sedangkan di situ disajikan cuplikan neraca. Coba kalian amati dulu. Amati dulu. Mobilnya tadi mobil bekas apa mobil baru? Bekas, berarti kan sudah pernah dipakai ya. Aset tetap kalau dipakai itu mengalami penyusutan, betul sekali. Rugi. Rugi berapa? 5 juta. Dari mana? 225 itu harga perolehan ya. Dikurangi akumulasi depresiasi. Ketemu berapa? Dijual dengan harga? Berarti? Oh iya, sip. Setelah ini kita akan diskusi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Boleh milih apa mau dipilihkan? Dipilihkan. Ada yang belum dapat kelompok? Sudah semua ya? Oke, saya beri nama kelompok. Mulai dari kelompok 1, kelompoknya Nita, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan dilihat LKPD-nya. Untuk halaman 1 ya, di situ kalian tuliskan nama anggota kelompoknya. Kemudian di situ ada petunjuknya. A. Tuliskan identitas pada lembar yang telah disediakan. B. Tanyakan hal-hal yang kurang jelas pada guru.
C. Lakukan langkah-langkah kerja sesuai dan perintahnya. D. Kerjakan selama 20 menit. Nah, di situ ada soal, ada gambar ya. Di situ ada gambar, kemudian kalian amati gambarnya dan di bawahnya itu ada soalnya. Anda adalah seorang akuntan, bla 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 sampai dan selesai. Kemudian dikerjakan soal yang di bawah-bawahnya. Untuk mengerjakan LKPD ini, kalian bisa lihat modulnya sudah saya share di Google Classroom. Kalian bisa cek di Google Classroom, ada modulnya dan juga ada videonya. Ada yang mau ditanyakan untuk mengerjakan? Belum ya? Ya, nanti di akhir diskusi ketika sudah selesai nanti akan ada sesi presentasi. Silakan aktif-aktiflah untuk menyampaikan hasil diskusi, untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. Nanti kelompok yang paling aktif akan mendapatkan nilai terbaik. Ya, silakan dikerjakan. Gimana? Udah mulai dikerjakan? Langsung ditulis di sini aja. Gimana? Sudah mulai dikerjakan? Ya, langsung dikerjakan di situ langsung. Videonya ditonton. Ada pertanyaan? Iya dong, garis lurus. Mulai dari sini. Apa yang harus Anda lakukan? Anda kan seorang akuntan. Ada transaksi kayak gini. Terus apa yang harus Anda lakukan? Apa berarti? Ada yang mau ditanyakan apa belum? Lakukan update nilai buku aset yang bersangkutan. Update nilai buku itu hitung nilai bukunya. Nilai bukunya berapa? Sudah ketahuan apa belum? Nah, harus dikerjakan dari sini dulu. Nanti dibuat jurnal. Betul. Gimana? Ada kesulitan? Tidak ada. Alhamdulillah.
Urut ya, kerjakannya urut dari atas. Kalau lompat-lompat nanti nggak jadi. Ada kesulitan, pakai bolpen. Nah, kelamaan, langsung aja pakai bolpen. Iya, apa yang harus Anda lakukan itu ada pertanyaannya. Iya dong. Ya, langsung dikerjakan pakai bolpen biar lebih percaya diri. Yakin aja jawabannya langsung benar. Dikerjakannya harus urut ya, dari pertanyaan 1 ke pertanyaan 2, pertanyaan 3 gitu. Jangan dilompat-lompat. Hai, pengerjaan tidak perlu menggunakan pensil. Nggak usah takut, percaya diri aja. Yakin, langsung bener, bismillah. Kalau bingung bisa lihat video ya. Lihat video yang di Google Classroom ya, lihat modulnya boleh. Nanti kalau masih bingung silakan bertanya langsung. Apa? Kenapa? Iya, menghitung nilai bukunya. Setiap tahun? Enggak, sampai yang terakhir. Ini kan 2017 sampai 2022. Dihitung beban depresiasinya berapa sampai ketemu akumulasi per 2022. Nanti kalau udah ketemu akumulasi, dihitung di sini nilai bukunya berapa. Bisa ngitung nilai buku? Enggak. Nilai buku kan ini, nilai buku cara menghitungnya apa, dikurangi apa? Ini dikurangi ini. Akumulasi depresiasi dikurangi beban depresiasi. 65 juta diperoleh dari 100 juta dikurangi 5 juta. ada perolehan dikurangi Akumulasi depresiasi. iya. Langsung hitung akumulasinya dulu, dihitung.
Coba perhatikan sebentar. Untuk akumulasi depresiasinya silakan kalian hitung dulu ya, mulai dari tahun 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Kalau sudah ketemu akumulasi depresiasi per tahun 2022, baru kemudian bisa menghitung nilai buku. Nilai buku, cara menghitungnya adalah harga perolehan dikurangi akumulasi. Iya, betul sekali. Itu. Nanti kalau udah ketemu nilai buku baru bisa menghitung laba atau rugi dari penjualan. Lima menit lagi waktunya. Ya, apa? Yang ini kan 80 juta, harga perolehan dikurangi 20 juta, nilai resiko itu dibagi 10 tahun usia ekonomisnya. Iya. Di sini hasilnya akumulasi depresiasi atau beban depresiasi. Nah, akumulasi apa beban? Beban. Kalau akumulasi itu yang per tahunnya dijumlah, jadi akumulasi. Betul. Ini kan yang disuruh cari beban depresiasi, berarti akumulasinya nggak usah. Ini kalau di sini baru ketemu beban depresiasi, tapi nanti di sini kan lakukan update nilai buku aset yang bersangkutan, harus sudah diketahui akumulasinya. Gitu. Ya amannya di sini langsung hitung akumulasinya. Ini kan beban depresiasi untuk 1 tahun. 2017 mulai dipakai dari bulan Januari. Berarti Januari sampai Desember. Januari sampai Desember berapa bulan? 12 bulan. Berarti 12 per 12 kali 6 juta. Sama dengan 2018, 19, 20, 21, 22. Itu 22, 3 juta. Nah, semuanya dijumlah nanti baru ketemu akumulasi depresiasi. Begitu. Ya nggak usah di itu, langsung aja 2017 ini 2018 berapa, 19 2022 langsung aja apa? Nah, kecuali 2022 karena digunakan hanya berapa bulan. Iya, kecuali yang itu 2022. Lancar, Fer? Pusing banget, Fer, kelihatannya. Iya, yuk Fer, buruan Fer, udah rampung. Coba lihat LKPD-nya. Ya nggak apa-apa, wes tulis di sini nggak apa-apa. Nanti ini jurnalnya tulis di sini ya. Pakai bolpen sih kenapa? Udah nggak apa-apa, pakai bolpen aja. Ini bener. Ayu kan salah ya.
Langsung hitung aja, nggak usah pakai tabel-tabel. Ini 2017 ya, udah. 2018. Ketemu beban depresiasinya sampai sini aja, nggak usah diterusin. Kan nggak suruh bikin tabel. Karena tidak diminta bikin tabel, nggak usah. Cara cepet aja. Apakah 2022 dipakai 12 bulan? Ya. Tanya apa? Yang tahun 2022. Tanggalnya tanggal penjualan. Iya. Iya. Bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh, yang penting benar tapi. Iya. Ya. Pakai bolpen. Jangan di video Riz. Lagi nilai Riz. Oh, hitung laba rugi. Ngitung laba rugi gimana caranya? Harga jual kurangi nilai buku. Ya udah ditulis aja. Harga jualnya berapa, nilai bukunya berapa. Sudah selesai? Apa? Ya.
Nah itu kamu ngitungnya gimana tadi? Untungnya harga jual dikurangi. Ya udah tulis kayak gitu aja, harga jual kurangi nilai buku. Kalau misalnya rugi, Kenapa? kalau misalnya sama misalnya harga jual dikurangi nilai buku, Iya. hasilnya minus. Iya. Kalau minus berarti rugi. Iya. Kelompok terakhir di sini sudah sampai hampir jurnal untuk mencatat penjualan aset. Ayo segera yang lain yang belum selesai. Bentar ya. Harus balance apa enggak sih? Iya, harus balance. Apakah ini belum balance? Akumulasi 46 dari mana ini? Mana 46-nya? Ini apa? Akumulasinya harusnya berapa? Nah, ini dong yang masuk. Iya, betul sekali. Ya. Kelompoknya Verlana udah selesai jurnalnya. Lakukan update nilai buku. Ya, dihitung nilai bukunya. Ini ya ditulis. Iya. Akhirnya tanggalnya berarti tanggal 31 Juli. Tanggal penjualan. Jangan kelamaan mikir, langsung terus tulis kayak gitu. Bener, tenang aja. Salah ya nggak apa-apa, orang lagi belajar. Satu menit lagi. Waktu untuk diskusi tinggal 1 menit lagi. Sudah ya? Mari kita lakukan presentasi.
Nanti presentasinya setiap kelompok harus menjawab satu pertanyaan, karena di situ kan ada 8 pertanyaan ya. Nah, setiap kelompok harus menyampaikan hasil diskusinya, kemudian presentasi dilakukan dari tempat duduk masing-masing, hanya berdiri saja, jadi tidak memakan banyak waktu untuk maju. Itu. Untuk mulai dari soal nomor 1, siapa yang sudah? Ya, silakan kelompoknya Melina. Perwakilan aja, salah satu, nggak usah berdiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal yang pertama adalah catatlah hal-hal yang diketahui di soal. Yang pertama, aset yang dijual berupa kios. Yang kedua, harga jual seharga 50 juta. Yang ketiga, mempunyai harga perolehan sebesar 80 juta. Yang keempat, nilai residu sebesar 20 juta. Usia ekonomis 10 tahun dan disusunkan dengan metode garis lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompoknya Melina ya. Apakah jawabannya sama atau berbeda? Sama ya. Kemudian ada yang jawabannya berbeda atau mau menambahkan jawabannya kelompok Melina? Tidak, sudah sama persis? Persis banget? Intinya sama, oke. Tidak ada masalah untuk soal 1 ya. Kemudian ada satu yang terlewat, pertanyaan pertama banget itu. Apa yang harus Anda lakukan sebagai seorang akuntan? Apa yang harus kalian lakukan? Menganalisis. 1, menganalisis. Yang kedua, menghitung beban depresiasi. Yang ketiga, menghitung laba atau rugi. Yang keempat, mencatat jurnal. Betul sekali. Lanjut untuk pertanyaan kedua, menghitung beban depresiasi aset. Kelompoknya ulangi. Untuk menghitung beban depresiasi aset, silakan kelompoknya Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah beban depresiasi aset. Jawabannya, beban depresiasi sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi usia ekonomis. Beban depresiasi dari harga perolehan 80 juta dikurangi 20 juta dibagi 10 juta hasilnya 6 juta. 10 tahun hasilnya 6 juta. Ya, beban depresiasi 1 tahun sebesar 6 juta. Kemudian beban depresiasi tiap tahun sudah dihitung? Tahun pertama 6 juta. 2017. Tahun terakhir 2022 3 juta. Baik, berarti 2017 6 juta, 18 6 juta, 19 6 juta. Oke, 20, 21 sama 6 juta ya. Yang terakhir 2022 sebesar 3 juta. Oke ya, cukup. Jawabannya sama semua? Sama. Alhamdulillah. Lanjut. Buatlah jurnal untuk mencatat beban depresiasi aset pada tahun 2022. Ya, kelompoknya Uut. Jurnal untuk mencatat beban depresiasi aset pada tahun 2022. Juli 2022 tanggal 1. Yang debit building depresiasi expense sebesar 3 juta. Yang kredit building akumulasi depresiasi 3 juta. Betul sekali. Debitnya adalah building depreciation
expense. Kreditnya adalah building accumulated depreciation. Ada yang pakai bahasa Indonesia? Ada. Selain kelompoknya Renita, semuanya pakai bahasa Inggris? Oh iya, baiklah. Tidak masalah. Yang penting kalau bahasa Indonesianya betul, bahasa Inggris juga harus betul. Berikutnya, untuk soal yang ke berapa ini ya? 4. Lakukan update nilai buku aset yang bersangkutan. Kelompoknya Puput dulu. Lakukan update nilai buku aset yang bersangkutan. Harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi, yaitu 80 juta dikurangi dengan 33 juta, sehingga nilai bukunya 47 juta. 47 juta. Sama yang lain 47? Ya, terima kasih Puput. Berikutnya soal kelima. Hitunglah laba atau rugi dari penjualan aset. Siapa yang sudah? Ya, Verlana, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hitunglah laba atau rugi penjualan aset tersebut. Harga penjualan 50 juta, nilai pembangunan 40 juta, kurang laba atas penjualan 3 juta 3.800.000 apa 3 juta? 3 juta. Oke. Laba atas penjualan dihitung dengan cara harga perolehan harga jual dikurangi nilai buku. Jangan dibuang tasnya, udah nggak butuh. Ya, laba dari penjualan aset tetap tadi dari kelompoknya Verlana dihitung dengan cara harga jual dikurangi akumulasi nilai buku. Ya maaf, nilai buku. Harga jual dikurangi nilai buku. Harga jualnya 50 juta rupiah, nilai bukunya 47 juta. Lebih besar harga jualnya sehingga selisihnya termasuk selisih laba. Tuh. Apakah jawabannya sama? Sama. Berikutnya, soal ke-6. Jurnal. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buatlah jurnal untuk mencatat penghentian aset karena dijual. 1 Juli 2022. Kas di debit sebesar 50 juta. Akumulasi penunjukan gedung 33 juta di debit. Gedung dikredit sebesar 80 juta. Laba atas penjualan dikredit sebesar 3 juta. Apakah jurnalnya balance? Iya, semuanya jawabannya sama dan kelompoknya Hilda? Iya, terima kasih. Sip. Alhamdulillah lancar ya. Dalam mengerjakan jurnal dan perhitungan itu, apa yang kalian merasa masih sulit atau masih bingung? Lumayan. Lumayan gampang apa lumayan pusing? Pusing. Ya, nggak apa-apa. Pusing itu tanda-tanda dari orang yang berpikir. Kalau setelah belajar kalian merasa pusing, ya berarti kalian berpikir. Tapi kalau setelah belajar, cuek-cuek aja kayak gitu, itu tandanya tidak berpikir malahan ya. Pertanyaan terakhir ini.
Berdasarkan hasil pekerjaan yang sudah kalian lakukan, dapat kalian simpulkan bahwa langkah-langkah penghentian aset tetap karena dijual adalah sebagai berikut. Ya, kelompoknya Dian. Berdasarkan pekerjaan tersebut, dapat saya simpulkan bahwa langkah-langkah penghentian aset tetap karena dijual adalah sebagai berikut. Menganalisis transaksi tersebut, hitung beban depresiasi, membuat jurnal, dan menghitung laba rugi penjualan tetap, membuat jurnal untuk mencatat penghentian aset simpanan. Oke, ya. Jawabannya semuanya sama apa beda dengan kelompoknya Lian? Sama. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kalian semua. Apakah ada kesulitan yang berarti? Tidak ada. Apa kesulitannya? Menghitung beban depresiasi. Sulit. Membuat jurnal. Menentukan tanggal. Oh ya, kesulitannya berbeda-beda. Ada yang sulit ketika membuat tanggal, ketika menentukan akun, ketika menghitung beban depresiasi, nggak apa-apa. Tetapi akhirnya juga kalian bisa mengerjakan LKPD dengan sempurna. Berikutnya, sebelum kita masuk ke evaluasi, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Kalau tidak ada, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Terus jangan lupa dikasih nama, namanya ditulis dengan jelas. Terus dikumpulkan ke depan. Kursinya dikembalikan ke tempat semula. Mejanya juga. Sudah semua? Ada yang belum? Nah, sebelum kita mulai evaluasi, kita simpulkan dulu bersama-sama tadi materi yang sudah kita pelajari. Kita sudah menganalisis laba atau rugi dari penjualan aset tetap. Untuk menghitung laba atau rugi, meja kursinya tolong dibalik dulu ke sini. LKPD-nya belum dikumpulkan? Nah, kita simpulkan dulu bersama-sama ya. Tadi kita sudah bisa menghitung laba atau rugi dari penjualan aset tetap. Cara menghitung laba atau ruginya adalah dari harga jual dikurangi dengan nilai buku dari aset yang bersangkutan. Setelah kemudian diketahui laba atau rugi, kemudian kita buat jurnal. Karena tadi dari hasil LKPD ini selisihnya adalah selisih laba, maka akun laba atas penjualan aset tetap ada di sebelah kredit. Kalau rugi ada di sebelah debit. Oke. Tidak ada yang mau dipertanyakan lagi? Kalau tidak, saya akan bagikan lembar jawab. Nanti soalnya akan saya tayangkan di LCD, kemudian kalian saya bagikan lembar jawab, langsung ditulis jawabannya saja, ya.
6, 7. Soalnya hanya ada 5 pilihan ganda dan 1 uraian. Waktu untuk mengerjakan adalah 15 menit. Ya, nanti soalnya ketika ditayangkan nanti akan otomatis. Satu soal itu 2 menit untuk pilihan ganda. Nanti untuk uraiannya satu soal 5 menit. Ya, otomatis nanti ya. Jadi jangan kaget kalau loh saya belum selesai tapi udah ganti gitu. Sudah siap? Ya, baca basmalah dulu. Dikerjakan sendiri-sendiri. Disilang ya, disilang di opsi jawaban ya. Soal nomor 1. Sudah? Nomor 2. Sudah? Nomor 3. Itu di balik lembar jawab sini boleh dipakai buat orek-orekan. Sudah?
Udah ya. Nomor 4. Sudah? Nanti. Nomor 5. Sudah?
Ayo dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Nur, ayo Nur. Sudah, ayo. Apakah susah banget soalnya? Ada yang susah, ada yang gampang. Yang paling susah yang mana? Soal nomor berapa? Terakhir. Oh iya. 1 sampai 6 susah semua. Gugup. Oh iya. Lain kali ketika mengerjakan ujian itu tenang ya, santai aja. Sebenarnya soalnya gampang, tapi karena grogi, karena gugup, jadi ngeblank, jadi pusing ya gitu ya. Nulisnya lama, berarti nulisnya lebih cepat lagi, latihan nulis cepat. Bisa, nggak apa-apa. Dokter aja tulisannya kayak cacing bisa kebaca. Akuntan juga kayak gitu, nggak apa-apa. Oke, hari ini kita sudah mempelajari tentang penghentian aset tetap karena dijual. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, ada yang senang, ada yang stres. Stres, tertekan kenapa? Semuanya happy ya, meskipun hasil evaluasinya nanti belum tahu seperti apa, tetapi secara keseluruhan kegiatan pembelajarannya apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya, hanya saja di akhir-akhir agak pusing karena ada evaluasi. Ya, tidak apa-apa. Itu dari hasil proses pembelajaran ya memang seperti itu. Adanya rasa pusing, adanya rasa bingung, adanya rasa cemas itu karena kalian belajar. Tidak apa-apa. Baik, kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran hari ini ya. Kegiatan pembelajaran hari ini kita telah mempelajari materi penghentian aset tetap karena dijual ya. Kita refleksi bersama-sama apa saja materi yang sudah kalian pahami. Menghitung laba dan rugi dari penjualan aset. Kemudian membuat jurnal untuk mencatat penghentian aset karena dijual ya. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi penghentian aset tetap karena ditukar. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Bahagia, alhamdulillah ya. Tadi kegiatan diskusinya berlangsung lancar, presentasinya juga semua kelompok saya lihat aktif, hanya saja tadi ada satu kelompok yang belum presentasi. Pertemuan berikutnya harus presentasi ya, untuk mengejar ketertinggalan nilai, karena yang lain teman-temannya sudah dapat nilai presentasi, tapi satu kelompok belum dapat ya. Gitu. Kemudian pertemuan berikutnya silakan kalian pelajari dulu video yang saya share di Google Classroom mengenai penghentian aset tetap karena ditukar.
Kemudian kita akan belajar di kelas, diskusi, LKPD seperti hari ini, persis. Oke? Cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga ya. Sama.